judul pertama di hari ini, jumlah doa kita yang pertama di dalam ini, saudara. Karena Desember itu frekuensi kita bertemu banyak, jadi rasanya 5 hari ini kayaknya sudah kangen gitu. Kangen gak sih saudara? Waduh, sudah mau pengen ketemu saudara, amin. Karena memang rentetan acara kita yang begitu padat saudara, dan puji Tuhan kita sudah melalui semuanya dengan sukacita, dengan damai dan kebaikan Tuhan. Dan kita sudah melakukan apa yang seharusnya sepatutnya kita kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong, dan terima kasih buat Tuhan dan tentunya buat tim, buat kita semua. Dan mari saudara, di tahun yang baru ini kita tetap punya semangat yang baru, amin. Jangan lemah saudara, amin. Haleluya. Karena kita perlu berdoa, ya. Seorang hamba Tuhan katakan, ketika kita berdoa dan banyak berdoa, saudara, ambil waktu untuk kita menaikkan doa kita. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, amin saudara. Saya rindu kita perhatikan dalam Ayub pasal 5 ayat 8, 9, 10, 11. Ada 4 ayat saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, ya, mungkin saudara punya pergumulan doa pribadi, keluarga, atau yang mungkin saudara pernah tuliskan, bawa di bawah hati Tuhan, amin. Saudara doakan, bukan hanya kita menulis tapi mendoakan. Ya, saya katakan, Ibu Gembala juga pernah saksian waktu kami tinggal di sebuah tempat yang Tuhan izinkan kami tinggal, saudara. Kami membuat catatan doa. Saya boleh buka di tempat ini. Untuk topik doa yang pertama kami catat bersama anak kami. Orang mencatat Tuhan beri pelayanan. Itu 2016 saudara. Topik doa yang kedua adalah karena waktu itu kami belum punya rumah. Tuhan, itu kakak saya yang tulis, Tuhan beri kami rumah. 2016 saudara. Dan ada beberapa yang lain saudara, dan semuanya itu kalau saya boleh katakan Tuhan sudah jawab semua, amin. Sudah jawab semua. Jadi saudara, mungkin yang saudara pernah catat, saudara setiap Jumat saudara sampaikan kepada Tuhan, amin. Selain saudara berdoa di rumah, saudara setiap Jumat saudara sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang mendengar doa, amin saudara. Ayub pasal 5 ayat 8, 9, 10, 11. Mari saudara kita sama-sama perhatikan. Sudah dapat dari Alkitab, Alkitab saudara, handphone. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan es ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Saudara, ini sebuah seruan hati Ayub. Ayub yang kita kenal sebagai orang yang sangat saleh, yang tidak punya kekurangan dalam hidupnya, kesempurnaan hidup, segala sesuatu dia punya saudara. Tetapi satu kali Allah izinkan Ayub harus menghadapi sebuah tragedi. Dan saudara, Ayub menuliskan setiap perkataannya dalam renungannya, dalam dia menggeluti apa yang menjadi masalah dan persoalannya saudara. Dan Ayub ini selalu tetap mencatat dan mencatat saudara apa yang dia keluhkan kepada Tuhan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Satu penderitaan yang
tidak pernah ada lagi yang mengalami. Saudaraku, kita tidak mengerti kenapa kehidupan itu harus dihadapi Ayub. Kenapa Ayub harus menderita seperti itu? Tetapi sadar atau tidak saudara, kehidupan Ayub sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk dikala orang menghadapi masalah dan persoalan, orang bisa melihat masalah Ayub dan berkata, masalahku tidak lebih besar daripada masalah Ayub. Saudara, waktu ini ada saya di kapal yang mungkin bulan ini akan kembali ke kapal, saudara. Pada saat dia di kapal nanti dia lupa daratan, saudara. Saat ini dia lupa daratan. Ya, pada saat di kapal saya sampaikan renungan di banyak orang, saudara. Pada saat itu kami ada di daerah-daerah pelayanannya Rasul Paulus, ada di Malta, Sisilia, ada di Turki, di mana saudara, Antioquia, di daerah-daerah Yunani, saudara. Saya mau katakan, saudara, suratan Rasul Paulus itu, saudara lihat Galatia, Korintus, Efesus, semuanya, saudara, itu sebenarnya daerah waktu itu masih satu, ya, Konstantinopel, Turki, Yunani masih satu. Dan kita lihat sekarang, apakah daerah yang diinjili Rasul Paulus itu saat ini jadi apa, saudara? Gereja yang begitu megah dulu berubah jadi tempat ibadah orang lain. Yunani dan Turki waktu itu yang menjadi pusat pelayanan Rasul Paulus, saudara, mayoritas mereka orang-orang Kristen, orang percaya Tuhan. Semua tulisan itu, saudara, sekarang mayoritas agama lain, saudara. Pertanyaannya, apakah pelayanan Rasul Paulus sia-sia? Rasul Paulus katakan melayani tahun 50-60 Masehi, ya, atau tahun pada saat Masehi Yesus naik ke surga tahun 30 sekian, Rasul Paulus mulai sudah pelayanan setelah itu, saudara. Apa yang saudara perhatikan dalam Alkitab semua saat ini dalam realita, apakah mereka semua pengikut Kristus? Mungkin ada adik saya di sini, daerah Athena, daerah Rhodes, daerah Istanbul, Kusadasi, semua mereka bukan anak Tuhan sekarang. Pertanyaannya, apakah sia-sia pelayanan Rasul Paulus? Saya katakan kepada banyak orang di kapal waktu itu, pada saat kami ada di daerah itu, saudara, di Malta, di Valletta, saya katakan, saudara, bukan untuk mereka, tetapi untuk kita. Amin. Tulisan Rasul Paulus, kalaupun di sana tidak diselamatkan di era sekarang, tetapi sekarang engkau dan saya bisa membaca firman Tuhan, suratan itu semua menguatkan iman engkau dan saya. Artinya yang Allah tetapkan untuk diselamatkan adalah engkau dan saya. Amin. Mari kita bersyukur untuk itu. Demikian dengan Ayub, saudara. Apa yang dialami Ayub, saudara, seakan-akan sebuah penderitaan yang luar biasa ribuan tahun yang lalu. Ya, Allah mengatakan umur Ayub itu sama dengan umur Abraham. Oke, kehidupan yang begitu mencekam, menderita, luar biasa. Kenapa Ayub harus mengalami itu? Oh, ternyata bukan hanya iman Ayub yang harus diuji. Ternyata bukan hanya percakapan Allah dengan iblis yang harus Allah menang lewat semuanya, tetapi perkara Ayub itu sudah baik, saudara, supaya engkau dan saya bisa melihat bahwa Tuhan menolong orang yang mengadukan perkaranya kepada Allah. Amin. Sehingga ayat 8 berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Amin, saudara. Di tengah-tengah manusia banyak mengadukan perkara ke siapa? Ya, ini di Medan sebenarnya tidak ada. Dia boleh ngadu. Gitu. Tetangga aku lah, ribut kali orang itu, dia ngadu sama di Medan, saudara, ya. Di sini nggak ada. Tapi kita itu udah ngerantau dan ada ke sini. Gitu.
Ngerasa nggak sih banyak orang mengadu perkaranya ke orang lain, bahkan mengadukan kelakuan orang lain. Saya sering diadukan sudah sama orang. Ya, fotokopi dia saya ini, papi habis ini, saya diadukan. Sehingga mau gitu, apa ini gitu. Saudara coba pergi ke kantor polisi, iseng aja ke kantor polisi. Saudara datang ke polsek, gitu. Saudara lihat berapa orang yang mengadukan perkara mereka ke kantor polisi. Kemarin saya ke Polda Metro Jaya, nemenin orang. Cuma nemenin saudara. Itu harus ambil antrian saudara, sampai 100 antriannya untuk mengadukan perkaranya ke polisi saudara. Sampai 100, nomor 100 nungguin saudara. Jadi ibu ngomong, Pak, saya dari jam 8 di sini, baru bisa ketemu sama pendaftaran jam 12. Polda Metro Jaya saudara. Jadi orang begitu ngantri mengadukan perkaranya, apalagi pada saat itu rentetan Natal saudara, libur. Jadi orang nggak sempat ke kantor polisi. Nah di awal-awal tahun mereka kantor polisi. Waduh, itu udah kayak pasar ikan saudara. Orang mengadukan perkaranya ke kantor polisi. Mau polisi apa terus dicatat? Pak, rumah saya dirampok. Semua harta saya habis. Polisi, iya bu, saya catat ya. Itu cuma nyata tuh. Ya terlepas nanti akan ditindaklanjutin itu ya mungkin nomor 2. Tetapi tetap saudara, untuk pembuktian pun ya kalau mungkin saudara boleh mengerti hukum, pembuktian pun dipanggil lagi saudara. Dipanggil saksi, dipanggil tetangganya, dipanggil sampai lengkap semua saudara, panjang delik pengaduannya. Sampai panjang sudah berbulan-bulan. Oke, pengaduan Bapak sudah lengkap, sudah setelah 6 bulan saudara. Capek ngikutinnya. Kita mengadu kepada manusia. Betul? Tetapi Ayub berkata, tetapi aku akan mencari Allah. Saudara dalam terjemahan saya, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Mengadukan, membuat sebuah komitmen kepada Allah, commit my cause. Artinya ada komitmen antara dia dengan Allah bahwa pengaduan dia sudah diterima. Dia yakin di saat dia mengadu kepada Allah ada sebuah komitmen, I commit my cause. Ada komitmen antara dua pihak. Allah berkata, aku sudah menerima pengaduanmu. Karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan Allah yang nengel, saudara. Ada yang tahu nengel artinya, saudara? Tukian, saudara. Apalagi tukian, saudara. Kita tidak menyembah Allah yang mati, saudara. Kita menyembah Allah yang hidup. Sehingga dalam terjemahan kita, I commit my cause, mengartikan bahwa sudah ada komitmen kedua belah pihak bahwa pengaduannya sudah diterima. Amin. Apalagi kalau orang berperkara, saudara, ya, ribut batas tanah, gitu, saudara, sejengkal tanah diributkan, gitu, atau tembok diributkan, saudara. Masuk ke pengadilan, lalu semua udah masuk, udah panjang ceritanya, muter, bayar pengacara, habis waktu, izin kerja, bikin pembuktian lagi, kurang lagi catatannya, titik komanya kurang, lalu itu pengadu, saudara. Dan itu manusia ribuan menjalankan itu. Saudara, saya mau katakan sekarang kepada kita, sekarang yang bertobat itu bukan orang jahat, yang bertobat itu orang baik. Loh, kok bisa? Yang bertobat yang orang jahat, kok masa orang baik harus bertobat? Saudara, saya mau katakan, kalau kita perhatikan di dunia ini, manusia menipu manusia. Penipu tidak akan pernah bertobat. Penipu tidak akan pernah bertobat. Tetapi kita yang ditipulah yang bertobat mempercayai penipu. Begitu, saudara ya? Saya rasa begitu. Saudara kalau mengenal orang atau membeli sesuatu, kalau menjumpai seseorang, kita sudah tahu dia penipu. Biar Tuhan yang bikin bertobat. Tetapi penipu tidak akan bertobat karena memang dia sudah ditanya penipu. Tetapi kita yang merasa ditipu, yang merasa dijahati, kita lah yang harus bertobat. Jangan percaya lagi saya penipu, betul saudara?
Kan banyak orang sebenarnya nggak percaya aku sama dia Pak Pendeta, tapi tak kenapa waktu itu dia percaya aku ditipu, kan aku kan. Berarti yang bertobat siapa dong? Ya kita yang bertobat, kalau kita tetap ditipu, gimana? Makanya jangan percaya sama dia gitu, ya. Habis itu dirayu lagi, udahlah, kayak gini kita, kayak gini. Ditipu lah, kan kena lagi aku kan gitu saudara. Gak sedikit orang saudara, ya, mengadukan laporannya, kena tipu miliaran saudara, apalagi yang masalah apa saudara, yang dulu kalau saudara kayak saham-saham itu saudara, waduh, ada Cimatuan juga, Cimatuan yang di sana saudara, rumahnya di sini, 1 M saudara, main-main kripto dan sebagainya. Bukan kita nggak percaya saudara, dia udah berharap, bermimpi besok cair 1 M gitu. Itu yang berkata hamba Tuhan yang pernah datang khotbah di sini, oh, kawan kita itu katanya. Ini beda kasus, totally beda kasus. Ini orangnya profesional, orang pintar, orang asuransi, orang punya otak. Ya, otaknya banyak, makanya dia pintar. Tapi tetap aja ditipu. Nah pertanyaannya, kalau kita melihat orang jahat di sekitar kita, orang tukang gosip di sekitar kita, orang tukang ngadu di sekitar kita, jangan suruh dia bertobat saudara. Kita yang bertobat, makanya jangan ceritakan masa lalu sama dia. Tidak, rahasiakan ya, ini masalah kita. Jangan bilang sama siapa-siapa. Ya, kami itu kayak gini ya kami sebenarnya. Rahasia ya, ini rahasia, jangan bilang orang bocor saudara, semua orang tahu. Jadi kita sudah bertobat kan, tidak kok kasih tahu masalah ke orang lain. Oh iya, keceplosan aku bedakan gitu. Ya kita jangan bertobat, jangan percaya lagi sama dia. Kita percaya sama siapa? Tuh. Amin. Dikala engkau mengadukan perkaramu kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang sama yang akan menolong engkau. Amin. Sehingga Ayub berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tak terduga, saudara, ini dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, which does great things and unsearchable, yang gak bisa dicari-cari, saudara, yang gak bisa dipikirkan. Tuhan melakukan perkara yang ajaib, unsearchable, marvelous things without number. Artinya perkara ajaib sudah gak terhitung lagi, udah gak ada serinya saudara ya. Kayak kalau kita ketemu sama orang kaya, wah itu duitnya gak ada serinya. Kebaikan Tuhan juga gak ada serinya saudara. Unsearchable, bahkan kita tidak bisa menelusuri pikiran Allah bagaimana dia akan melakukan perkara ajaib bagi kau dan saya. Mungkin pikiran kita tahun ini saya akan begini, saya akan begitu, tetapi terbatas pikiran kita untuk mencari ide Allah yang Allah akan kerjakan bagi kau dan saya. Ia memberi hujan es, Ia memberi hujan ke atas bumi, dan Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ini yang dibutuhkan orang waktu itu, saudara. Kalau pada saat itu seberapa banyak pun tanah orang, saudara, seberapa banyak pun kebun mereka, saudara, kalau tidak ada hujan, tidak ada air, gak mungkin bisa. Demikian juga dengan kita, saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saudara, kalau bukan Tuhan yang membuka jalan dan sarananya, kita akan bisa lakukan segala sesuatu, saudara. Tetapi Tuhan, saudara, Dia akan menyediakan engkau tempat yang terbaik kalau engkau melakukan usaha, dan Tuhan akan menghantar pelanggan yang terbaik, bukan pelanggan penipu, saudara. Serius, saudara. Ada jemaat Tuhan di Cinere, waktu itu saya masih pemuda, saudara, masih hijau sekali waktu itu, saudara, masih lucu-lucunya. Dia buka usaha di Tanah Abang, dagang baju. Pada saat buka usaha Tanah Abang, saudara, dia mulai ekspor ke antar pulau. Awal-awal kita doakan, awal-awal rajin ibadah, awal-awal begitu setia,
mendukung pelayanan, saudara di rumahnya kita bakar-bakar, saudara. Di rumahnya itu dia orang Cinere, itu orang ya itulah orang asli di situ, saudara. Di tanahnya masih banyak. Dia punya menggerakkan di dalam kosong, kita benar-benar bakar-bakar, kita beraktivitas pokoknya keren banget. Dia mulai buka usaha, saudara. Mulai omsetnya naik 1M, 2M, 3M, sampai 5M. Dia percaya sama orang, kalau datang pelanggan, gini. Akhirnya saudara pada omsetnya sampai 5M, dia belikan bahan, saudara, dia kirim ke sebuah pulau di luar Pulau Jawa, saudara, dan harusnya pembayaran besok, saudara. Puji Tuhan pembayaran tidak sampai hari ini, saudara. Jadi memang Tuhanlah yang menghantar orang kepada saudara. Tuhanlah yang memfasilitasi, karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang, saudara, berpikir bahwa karena usaha mereka, karena tindakan mereka, karena apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak tahu ada singa mengaum datang, saudara, mau menerkam, siap menipu, siap membohongi, saudara, siap mengambil omset semua sampai zong. Tetapi Ayub berkata, tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Setiap hari Ayub mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dia mengadukan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang melakukan. Ayat 11, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Kalau saudara ingin diangkat oleh Tuhan, saudara, kalau saudara ingin menjadi orang yang dihormati, to set up on high doors, to that below, that those which more may be exalted to safety. Diangkat, exalted on high, diangkat, saudara, ditinggikan, saudara. Bukan kita minta ditinggikan, bukan kita minta dihormati. Oh, itu ngeri, saudara. Biar Tuhan yang melakukan semuanya, supaya kita dihormati dan diangkat, ditempatkan pada derajat yang Tuhan mau. Banyak orang pengen cari hormat, saudara. Oh, kalau mau hormati aku, ngapain aku menghormati kau? Udah, kita nggak usah saling menghormati. Ya udah, sudah selesai lah, gitu, sudah habis. Tapi saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Mungkin orang melihat kita seperti orang yang tidak perlu diangkat. Dan percayalah, saudaraku, ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan mengangkat engkau lebih dari yang lain. Dikala engkau mengadukan perkaramu bukan kepada orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan terlalu berkuasa menolong dan membela engkau. Kita mungkin pujian, saudara.